Garry Kasparov adalah seorang grandmaster catur dan mantan juara dunia. Peringkat catur FIDE-nya 2851 merupakan yang tertinggi yang pernah tercatat hingga akhirnya dilampaui oleh Magnus Carlsen. Kramnik menyebut Kasparov sebagai pecatur yang nyaris tanpa kelemahan. Permainannya dicirikan oleh gaya bermain yang dinamis dengan fokus pada taktik, strategi yang mendalam, kalkulasi yang cermat, dan ide-ide pembuka yang orisinal. Lawannya kali ini adalah Anatoly Karpov yang merupakan musuh bebuyutan dari Kasparov. Partai ini berlangsung pada kejuaraan dunia tahun 1986 di England. Mari kita saksikan. Kasparov yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4 dan Karpov membalas pion D5. Kasparov dengan gambit menteri dengan pion C4. Karpov menolaknya dengan E6. Kuda putih ke C3 memberikan tekanan lebih besar pada pion D5 dan hitam mengembangkan gajah ke E7. Putih memutuskan untuk segera memperjelas situasi di tengah dengan menangkap pion D5. Hitam menangkap kembali dengan pion. Kemudian Kasparov membawa gajahnya ke F4 sebelum diagonalnya tertutup oleh pion yang ke E3. Karpov memainkan kuda F6 bersiap untuk rokade. Putih mendorong pion E3 membuka gajah dan hitam melanjutkan rokade. Kasparov memainkan gajah D3 mengarahkan gajahnya ke sisi raja lawan dan hitam mendorong pion ke C5 menantang pion pusat putih. Putih mengembangkan perwira menengah terakhirnya kuda F3 dan hitam melompatkan kuda ke C6 sebelum putih melakukan rokade. Gajah G4 menjepit kuda sehingga melemahkan pion putih D4 sehingga putih memutuskan menangkap pion hitam C5 melepaskan ketegangan dan hitam menangkap balik dengan gajah. Putih memainkan pion H3 menyerang gajah, memaksa gajah bereaksi dengan memukul kuda. Ini melemahkan petak D4 untuk putih, sehingga setelah menteri menangkap balik, hitam mampu mendorong pionnya yang lemah dan terisolasi dengan D4. Sekarang Kasparov tidak ingin buah hitam yang terlalu aktif, jadi dia tidak mengambil pion. Sebagai gantinya memainkan kuda E4 menyerang gajah. Gajah hitam mundur ke E7 dan Kasparov menggeser bentengnya ke D1 sesejar dengan menteri hitam, di mana jika hitam menangkap pion dengan pion, setelah kuda mengambil kuda, gajah makan, maka gajah mengambil pion H7 membuka file D. Putih mendapatkan menteri, jadi hitam mengeluarkan menterinya ke A4 keluar dari garis tembak benteng putih sekaligus menyerang pion A2. Kasparov meninggalkannya untuk mengambil manuver kudanya ke G3, di mana ia mengincar petak F5. Karpov menangkap pion putih di E3 terlebih dahulu, dan putih menangkap balik dengan pion, membuka file F sebelum hitam dengan rakus memakan pion A2 dengan menteri. Putih melompatkan kudanya ke F5, menyerang petak-petak kunci di sisi raja hitam. Hitam mulai melihat kawanan buah catur putih mengelilingi rajanya. Ia memundurkan menterinya ke E6 untuk bertahan, tetapi sudah agak terlambat. Untuk itu gajah menukik ke H6, menyerang pion G7. Hitam tidak boleh menangkap gajah dengan pion, karena menteri G3 skak dengan ancaman skak mat di G7. Ini memaksa kuda hitam mengorbankan diri ke G4. Setelah menteri mengambil, hitam bahkan tidak bisa memblokir dengan menteri ke G6, karena kudanya makan pion H6. Menciptakan skak dan membuka gajah menyerang menteri hitam. Yang paling memungkinkan adalah gajah ke G5 untuk memblokir, tapi ini akan memungkinkan pion H yang akan memenangkan satu perwira untuk putih. Oke, kita kembali. Di partai aslinya Karpov menjatuhkan kuda ke E8, mempertahankan pion G7. Kemudian Kasparov memindahkan menteri ke H5, mengancam menangkap gajah di E7. Untuk kemudian gajah makan pion G7 yang membuka dan menciptakan skakmat di H7. Jadi hitam memainkan G6, memblokir diagonal ini. Ini juga terlihat seperti menyerang kuda dan menteri. Tetapi putih memiliki menteri G4 yang melakukan pin, sehingga hitam tidak bisa mengambil kuda. Hitam melompatkan kuda ke E5, menyerang menteri. Menteri berpindah ke G3. Kemudian Karpov memindahkan gajah ke F6 untuk mempertahankan petak gelap yang lemah di sekitar rajanya. Sekarang Kasparov memang dapat mengambil benteng hitam, tetapi dia lebih suka mempertahankan gajahnya yang kuat yang menusuk melalui sisi sayap raja hitam.
Dia malah memindahkan gajahnya ke B5 dengan ancaman mengambil kuda, menyingkirkan pembela petak D6 dengan tujuan utama memainkan benteng ke D6 yang memenangkan gajah. Tetapi ini memungkinkan hitam memindahkan kudanya ke G7, di mana ia mengancam mengambil kuda putih dengan serangan selanjutnya ke Menteri Putih. Ini sekaligus menggagalkan langkah putih yang memainkan benteng ke D6. Kasparov mengambil kuda hitam dengan gajahnya, dan hitam merebut kembali dengan gajahnya. Sehingga setelah benteng ke D6 yang menyerang menteri sekarang dapat berpindah dengan aman ke B3. Hitam balik menyerang gajah dan kuda putih. Tampaknya hitam telah menangkis serangan dan memang benar dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi buah-buah putih telah menunggu dengan sabar di dekatnya untuk kesalahan sekecil mungkin dari hitam. Kasparov menangkap gajah hitam di G7 dengan kudanya, menyingkirkan pembela kuda hitam yang menempati petak strategis di pusat. Hitam tidak merebut kembali kuda putih di G7, tapi malah mengambil gajah putih di B5, sehingga sekarang menteri mempertahankan kudanya yang berada di pusat. Kasparov mengembalikan kudanya ke F5, benteng hitam ke D8 menawarkan pertukaran benteng. Di sini putih ingin mempertahankan bentengnya, dia memindahkan bentengnya ke F6. Benteng hitam melompat ke baris kedua. Putih memajukan menterinya ke G5 sebelum hitam mengambil pion putih B2 dengan menterinya. Lalu putih memainkan Raja H1. Hitam juga memindahkan rajanya ke pojok. Terinspirasi hal yang sama, dan ini adalah kesalahan. Dapatkah kawan-kawan menemukan bagaimana putih menghukum kesalahan hitam barusan? Di sini alasan raja ke H8 sebuah kesalahan adalah karena tidak hanya menempatkan raja di petak yang rentan terhadap skak di sepanjang diagonal, tetapi juga menghilangkan pembela pion F7. Kasparov dengan benar memainkan satu-satunya langkah kemenangan, kuda D4. Langkah luar biasa ini melakukan segalanya, mengganggu menteri hitam dalam mengawal kuda, dan itu menghentikan menteri dari pergi ke petak B5, di mana ia dapat mempertahankan kuda. Selain itu juga mengosongkan file F untuk sepasang bentengnya dalam menyerang pion F7, sehingga jika kuda bergerak atau benteng bergerak untuk mempertahankan kuda, maka putih dapat mengambil 2 kali pion F7, membuka beberapa kombinasi skakmat, sehingga hitam mati-matian menangkap kuda dengan bentengnya, berharap puas dengan kuda dan 2 pion untuk benteng. Tetapi Kasparov tidak mengambil kembali benteng, tapi ia memilih kuda di E5 dengan diambilnya dengan menteri. Karpov menyerah, benteng diserang, dan ancaman discover skak. Satu-satunya pertahanan hitam adalah benteng D2 yang membuka menteri satu sama lain, tetapi putih akan memainkan menteri E7. Ini memaksa benteng satunya mundur ke belakang untuk bertahan, tapi putih memainkan benteng makan pion F7. Benteng makan dan benteng lain merebut kembali, menciptakan baterai di sepanjang baris 7. Ancamannya adalah benteng mengambil H7, diikuti menteri ke F7 skakmat. Sehingga di sini raja ke G8 dengan menteri hitam mempertahankan petak G7. Rencana putih kemudian akan melibatkan mendorong pion ke E4 untuk mengganggu pertahanan menteri dalam mengawal petak G7, dan hitam tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia bisa mencoba melakukan skak dan mengembalikan menterinya mundur ke H6 dengan maksud kembali mempertahankan petak G7. Tetapi kemudian rencana putih akan berubah menjadi hanya mendorong pion E5 menuju kemenangan. Jika hitam mencoba memainkan A5, maka putih tetap konsisten mendorong pionnya. Sekarang menteri mengancam makan benteng. Apabila benteng B8, menteri D7, A4, E7, raja makan benteng, dan pion promosi, skak, menteri F6, dan menteri skakmat. Partai ini adalah contoh sempurna dari kemampuan Kasparov dalam menggabungkan kreativitas dan ketajaman taktis, terutama dalam pertandingan tingkat tinggi seperti kejuaraan dunia. Melalui partai ini, keahlian Garry Kasparov yang luar biasa melawan pecatur-pecatur papan atas terbukti memperkuat argumennya sebagai pemain catur terhebat yang pernah ada. Jadi menurut kawan-kawan semua, apakah dia adalah pemain catur terbaik sepanjang masa?